Perkenalkan, nama saya Rata Febriani, PJJ Jakarta. Terima kasih, salam kenal. Selanjutnya Ibu Novia Nurrohmah. Perkenal. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Novia Nurrohmah dari Semarang. Terima kasih, salam kenal. Mungkin karena sudah perkenalan, saya lagi yang mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Saputra, asal saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mungkin ada lagi yang belum perkenalan? Atau sudah semuanya? Ibu Neti ini sudah perkenalan belum tadi? Belum kayaknya. Silakan untuk Ibu Neti Perawati untuk menangkan dulu. Belum nyala, Bu. Mic. Suaranya belum kedengeran. Iya. Maaf, susah sinyal. Oh iya, nggak apa-apa. Perkenalkan, saya Neti Ferawati dari UPBJ Palembang. Ya, terima kasih, salam kenal. Dari Oke. Mungkin saya share screen dulu ya untuk pembelajaran hari ini. Kita evaluasi dulu dari sesi 1 ya, untuk sesi pengenalan PKN. Nah, untuk ibu-ibu, apakah sudah membuat RPPH yang pertama? Apakah sudah semuanya? Sudah semua. Untuk pengajarannya berarti sudah semua ya untuk RPP ke-1? Sudah. Tidak ada kendala sama sekali atau ada yang kurang paham misal dalam melaksanakan rancangan pembelajarannya, pelaksanaan pembelajarannya? Apakah ada terkendala atau yang kurang paham? Paling kalau saya Pak, belum di-upload aja. Oh, kalau bisa di-upload ya, itu kan tugasnya sampai 27 April ya. Jadi bisa dikoreksi dan nanti diberi masukan sama buat RPPH selanjutnya lebih baik lagi lah. Untuk supervisornya sudah aman semua berarti? Sudah aman. Sudah, Pak. Oke. Tidak boleh. Kenapa? Biarin yang ngomong. Oke, selanjutnya kita ke sesi 2. Untuk sesi 2 ini, mahasiswa akan disuruh membuat RPPH kedua dan ketiga. Nah, untuk praktek mengajarnya, yaitu ini adalah pemantapan kemampuan mengajar, yaitu pasti akan langsung ke sekolahan. Makanya disuruh membuat RPPH. RPPH ini nanti dari pertemuan 1 sampai ke 7 itu harus selalu diberikan bukti foto agar bisa dinilai apakah benar dijalankan RPPH-nya ya, Ibu. Jadi nanti saya bisa menilai dari foto dan RPPH-nya juga. Untuk yang di RPPH ke-8 nanti itu di video, bukan hanya foto, jadi video bagaimana mengajarnya. Anggap aja itu ujian terakhir untuk ibu-ibu semua. Paham sampai sini, Ibu? Paham. Cukup, Pak.
Nah, yang kedua, melaksanakan praktek mengajar selama 1 hari berdasarkan RPPH hari pertama yang sudah dibuat. Nah, apabila sudah dibuat RPPH, langsung dipraktekkan. Itu sudah dijalankannya, Ibu-Ibu berarti. Sudah, Pak. Ya. Ya. Untuk meminta supervisor untuk menilai RPPH-nya yang sudah dibuat dengan format yang sudah disediakan dan praktek mengajar selama 2 hari tersebut, itu juga jangan lupa untuk menyimpan hasil penilaian dari supervisor tersebut. Itu bisa di-scan dan dilampirkan di dalam tugas ya, untuk penilaian-penilaiannya. Kan nanti ada supervisor 1 sama supervisor 2. Yang menilai langsung itu supervisor 2. Untuk supervisor satunya itu saya yang langsung menilai nanti lewat learning ini. Nah, seperti itu. Berarti Ibu-Ibu sudah paham ya untuk tugas yang kedua ini. Bapak kalau refleksi itu dikumpulkan juga. Apa? Refleksi. Refleksi dikumpulkan juga. Pokoknya di-scan, nanti digabung aja semuanya, nanti ada pendapat penilaian semua. Itu penilaiannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk diskusi Bapak, tetap di mohon maaf ya. Ya, Untuk diskusi 2 itu tugasnya refleksi yang sudah dibuat selama 3 kali praktek. 3 kali praktek itu yang mana aja ya? dari yang satu, kan dari pertemuan satu sudah RPPH 1, ya kan Ibu? Nah, nanti kan ini selanjutnya di tugas 2, kan ada RPPH 2 dan ke-3. Nah, kan 3 kali sudah itu. Paham Ibu? Maksud saya. Nah, jadi dari yang RPPH sudah 3 kali praktek itu, hal-hal unik apa saja yang ditemukan dalam saat praktek pengajaran tersebut. Jadi dituliskan di sini. Jadi bisa saling sharing, kita saling diskusi. Kenapa hal unik ini bisa terjadi. Jadi sharing-sharing lah, sharing diskusi. Paham Ibu? Yang dimaksud dengan refleksi. Halo? Terdengar jelas nggak suara saya? Terdengar, Pak. Benar, Pak. Oh ya. Pak, izin. Berarti ya, Berarti untuk diskusi 2 ini, kita bisa maksudnya ngisi diskusinya kalau kita udah selesai praktek 3 kali. Maksudnya udah ya praktek sudah. RPPH 2 sama 3 juga. Ya, sudah. Baru di sini. Kan dalam tugas, biasanya tugas itu dikumpulkan 2 minggu kan waktunya. Itu. Jadi nanti saya ubah lagi tuh untuk budget Untuk sama tugas 2-nya ini deadline-nya benar Pak di tanggal 27 April. nanti saya ubah itu dari UT-nya itu nanti saya ubah kan baru mulai Berarti tugas 2 kedua kan minggu baru kan? ya 2 minggu setiap tugas itu 2 minggu Pak. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait pemantapan ini ibunya sudah semester berapa ya kuliahnya sudah semester akhir atau sudah semester berapa ya Semester 4 Pak. oh baru 4, Pak. tetap semua ya ini Iya. Jadi, ada lagi dalam hal praktek ini yang ingin ditanyakan ingin kita diskusikan atau sudah paham semua
Mereka izin bertanya. Iya. Untuk lembar APKG 1 dan 2 itu kan ada kolom tanda tangan supervisor 1 dan supervisor 2. Berarti yang ditanda tangan itu supervisor 2. Iya, yang tanda tangan yang asli supervisor 2. Ya nanti bisa aja saya tanda tangan di sini atau saya tempel nanti tentang saya ada yang sudah dikumpulkan. Yang penting ada supervisor 2-nya dulu karena yang secara langsung kan supervisor 2 untuk penilaiannya. Kalau saya kan lihatnya dari foto cuma dari hasil RPPH-nya saja. Jadi isi yang lainnya itu bukan secara langsung praktek kecuali nanti di RPPH ke-8 praktek ngajar yang ke-8. Nah itu harus ada video, itu benar-benar harus ada video, jadi saya bisa menilai dari sana apakah sudah mantap kemampuan pengajarannya, dan disitulah nanti nilai akhirnya. Jadi yang mau ditanyakan. Udah paham semua berarti ya untuk tugas dan diskusi tentang pemanfaatan kemampuan mengajar ini. Jadi tidak ada kendala ya dalam tugas pertama. Ya dong. Nah, jawaban ini berarti sudah paham semua berarti ya. Nah, lanjut aja ke materi ini. Bahas mungkin tentang share screen saya kelihatan? Kelihatan Pak. Mungkin kita pelajari dulu tentang konsep PKM ini. Nah, ini konsep PKM adalah penguatan kemampuan mengajar dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak positif seperti perbaikan kualitas hidup manusia maupun dampak negatif seperti krisis moral, turunnya nilai-nilai kemanusiaan dan lain-lain. Pengembangan serta alih pengetahuan dan nilai berlaku dalam kehidupan manusia terjadi melalui pendidikan. Makanya sekarang pendidikan di Indonesia itu selalu mengikuti zaman, selalu berkembang dari kurikulumnya, dari cara pengajarannya, dari model-model pembelajarannya pasti selalu update atau selalu berkembang, tidak hanya yang dulu-dulu. Nah, selain itu, melalui pendidikan pula, dampak negatif perkembangan zaman dapat dicegah dan dapat diatasi. Nah, profesi yang paling berperan dalam dunia pendidikan adalah guru. Nah, kita tahu bahwa peran guru ini sangat penting di ya di seluruh Indonesia, di seluruh dunia lah, karena gurulah yang gurulah yang paling bermanfaat dan yang paling penting lah bagi semuanya, karena tanpa guru pasti tidak akan terlahir siswa-siswa yang berprestasi, yang pintar dan lain-lainnya yang baik.
Seperti itu. Nah, dengan kata lain juga, guru mempunyai posisi vital dalam perkembangan kehidupan manusia yang dinamis. Maksudnya di sini yaitu posisi vital itu apabila guru mengajar mengikuti perkembangan zaman, maka akan menghasilkan manusia atau siswa yang baik. Makanya dari itu, guru itu biasanya diguguh dan ditiru. Makanya di sini konsepnya penguatan kemampuan mengajar. Jadi kemampuan mengajarnya harus diperhatikan betul-betul. Jangan sampai tidak profesional lah dalam melakukan pengajaran kepada siswa-siswanya. Nah, oleh karena itu, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kualifikasi akademik guru harus selalu ditingkatkan guna menghasilkan generasi yang lebih baik di hari esok. Nah, makanya kualifikasi akademik guru ini biasanya selalu ditingkatkan. Sebenarnya guru itu biasanya benar-benar dicari yang berkualitas lah, agar menghasilkan siswa yang berkualitas juga. Makanya di sini mata kuliah ini untuk membuat setelah kalian lulus memang bisa benar-benar mampu dalam mengajar di sekolah. Yang itu yang kedua, pengertian PKN. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan dari konsepnya, konsep penguatan kemampuan mengajar. Sudah, Pak. Sudah ada, kita lanjut di pengertian PKN. Nah, peningkatan kualifikasi akademik guru di tingkat taman kanak-kanak diharapkan mampu meningkatkan kemampuan profesional guru TK. Karena dari meningkatkan kemampuan profesional guru TK karena dengan anak-anak itu masuk kan awal mula dari TK, tidak mungkin dari SD. Makanya kualifikasinya harus betul-betul, karena dari sinilah kerangka berpikir anak-anak itu dibangun. Maksudnya itu. Nah, hal ini sangat penting mengingat profesi guru TK merupakan pekerjaan yang tidak mudah dilakukan. Ya, betul kan, Ibu? Profesi guru TK itu tidak mudah ya. Karena kita harus disuruh mengurus anak-anak, bukan orang dewasa. Kayaknya lebih susah mengurus anak-anak ya. Nah, melakukan kegiatan pengembangan di TK bukanlah sekedar kegiatan rutin dan mekanis. Dalam melakukan kegiatan pengembangan ini terkandung kemampuan menganalisis kebutuhan anak, mengambil keputusan apa yang harus dilakukan, merancang kegiatan pengembangan yang efektif dan efisien, mengaktifkan anak melalui motivasi ekstristik dan intristik, mengevaluasi hasil belajar, serta merevisi kegiatan pengembangan berikutnya agar lebih efektif dan meningkatkan prestasi belajar. Oke, saya mau tanya dulu ya, untuk yang di sini, apakah sudah mengajar atau baru kuliah ini aja? Sudah mengajar. Sudah mengajar, Pak. Berarti ini Sudah, semuanya jadi guru TK semua ya? Iya, Pak. Iya. 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 Gimana rasanya ngajar di TK? Luar biasa. Sudah senang. Kan TK itu anak-anak kecil gitu loh. Jadi perasaannya gimana ngajar anak-anak itu juga bisa dibedakan juga ya. Belum ngajar yang dewasa juga kan. Yang anak-anak semua ya. Menurut ibu-ibu susah ngajar anak-anak tuh pada saat apa ya? Ada yang tahu susah ngajar anak-anak tuh pada saat apa ya, ibu? Kan ibu-ibu nih yang berpengalaman semua nih. Tahu lah.
Misalnya saat apa gitu. Saat konsentrasi anak sudah terpecah. Pasti anak EPAK itu ada yang mau main, udah bisa fokus lagi ya. Ya. Oke. Mungkin lanjut saja. Dengan demikian, kegiatan pengembangan merupakan kegiatan manajerial yang harus dapat dilakukan secara profesional. Nah, inilah tujuannya penguatan kemampuan mengajar ini, bagaimanapun kondisi anak saat di sekolahan atau saat di taman kanak-kanak, kita harus tetap profesional. Jadi kita harus sabar lah menghadapi anak-anak yang masih TK. Tidak bisa pakai emosi. Memang harus benar-benar kita bimbing lah anak-anaknya. Nah, melakukan kegiatan pengembangan menentukan masa depan anak. Nah, sebab apa yang mereka terima dalam kegiatan pengembangan dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku mereka dalam kehidupan selanjutnya. Nah, ini bisa digarisbawahi ya, ibu-ibu, bahwa pengembangan kita dalam mengajar itu dapat menentukan masa depan anak, sebab apa yang mereka terima dalam kegiatan pengembangan dapat mengaruhi perkembangan dan perilaku mereka dalam kehidupan. Makanya anak-anak TK itu paling mudah melihat kan, paling mudah meniru dengan cara melihat. Apa yang dia lihat pasti dia tiru. Itu yang paling mudah dicerna oleh anak-anak TK. Benar nggak, Ibu? Betul. Betul sekali. Ya. Makanya di sini ada mata kuliah penguatan kemampuan mengajar, karena supaya apa yang mereka lihat, apa yang mereka lakukan itu benar untuk perkembangan mereka di masa depan mereka, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi mereka juga. Karena ya anak-anak kecil itu kan sensitif juga, tidak bisa melihat yang aneh-aneh gitu, pasti ingin sendiri. Oke. Nah, dengan kata lain, apa yang dilakukan guru dalam kegiatan pengembangan berdampak dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, guru harus dapat mempertanggungjawabkan keputusannya secara moral, ilmiah, dan profesional dalam memberikan layanan pendidikan. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Untuk penjelasan pengertian PKM? Nah, jelas berarti ya. Kita lanjut ke halaman 2. Nah, mengingat peran guru sangat strategis dalam meningkatkan generasi unggulan pada masa mendatang, maka guru dituntut untuk kreatif dan mau belajar terus-menerus atau menjadi pembelajar seumur hidup. Maksud di sini adalah guru itu tidak pernah lelah lah dalam menuntut ilmu, dalam untuk berpikir kreatif, dalam untuk menuntut ilmu, mau belajar terus-menerus, menambah ilmunya, sehingga dapat meningkatkan mutu kemampuan melaksanakan kegiatan pengembangannya. Nah, atas dasar itu pula, program S1 PGPAUD UT ini memandang penting mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar ini. Nah, bagi mahasiswanya, merupakan mata kuliah yang melatih dan membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan menyelenggarakan pembelajaran, mempersiapkan, merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki. Makanya kita disuruh bikin RPPH, itu rancangan pelaksanaan pembelajaran harian, yang dari mempersiapkan,
merancang, habis itu kita melaksanakan. Setelah melaksanakan, kita akan mengevaluasi apakah sudah benar apa yang kita ajarkan ini, apakah sudah sampai ke anaknya pembelajaran kita ini. Nah, setelah sudah dievaluasi, kita lihat lagi apakah ada kesalahan atau apa, bisa kita perbaiki di pertemuan selanjutnya atau di pembelajaran selanjutnya. Nah, kegiatan pengembangan di TK disusun berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan pendidikan anak usia dini dan kependidikan keguruan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai mata kuliah praktik lapangan, mahasiswa peserta mata kuliah ini adalah mereka telah menempuh dan lulus dalam sejumlah mata kuliah bidang keilmuan pendidikan anak usia dini dan kependidikan keguruan yang dipersyaratkan. Berbekal pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh tersebut, mahasiswa diharapkan dapat melakukan unjuk kerja pembelajaran pada jenjang pendidikan prasekolah yang sesuai dengan tugasnya. Paham sampai sini, Ibu-ibu? Paham, Pak. Oke. Berarti ibu-ibu ini pada kerja semua ya? Sudah? Iya, Pak. Siangnya ngajar, malamnya ngerjain tugas kita. Iya. Berarti sibuk ya. Ini untuk jadwal PKM ini untuk hari Jumat, apakah ada kendala di hari Jumat? Kalau sore enggak sih, Bu. Maksudnya kalau yang jam segini, jam 18 ini semuanya aman atau ada kendala gitu? Aman. Aman, Pak. Kalau malam Aman, Pak. Ya, berarti nanti kalau PKM saya jadwalkan di Jumat aja ya? Iya, Pak. Jumat malam. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, saya jelaskan tujuan dan manfaat mata kuliah PKM. Nah, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, mata kuliah PKM ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan secara efektif dan efisien. Maksud dari ini, secara efektif, mahasiswa itu memiliki kemampuan secara efektif, secara fleksibel lah dalam mengajarkan nanti kepada siswa-siswanya. Jadi mudah dipahami lah dalam pengajaran kepada anak-anak TK, tidak sulit dimengerti. Nah, untuk efisien ini yaitu pengajaran sesuai dengan RPPH yang dibuat, misalnya pembukaan berapa menit, isinya berapa menit, penutupnya. Nah, disesuaikan. Jadi, apa yang kita rancang itu harus sesuai yang kita kerjakan. Jadi, waktunya tidak terbuang sia-sia. Nah, dengan kata lain juga, usai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam, nah ini perlu diperhatikan, satu, mempersiapkan kegiatan pengembangan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik, menyusun rencana kegiatan pengembangan dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan keilmuan pendidikan anak usia dini dengan tepat. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pengembangan secara efektif dengan mengacu pada RKH yang telah dibuat. Yang keempat, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam mengajar melalui refleksi. Nah, itulah fungsi dari refleksi yang sudah ada ditugaskan tadi. Bahwa itu bisa melihat dari kelebihan dan kelemahan kita dalam mengajar. Nah, yang kelima, memperbaiki tindak penyelenggara pembelajaran berikutnya dengan memperhatikan hasil evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Mempertanggungjawabkan keputusan dan tindak pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan pendidikan anak usia dini. Nah, ini harus dipahami, Ibu, karena setelah kalian lulus mata kuliah PKM ini, kalian harus memiliki kemampuan
yang ada di 6 poin tersebut. Selanjutnya, agar tujuan tersebut dapat dikuasai, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti seluruh proses pembelajaran mata kuliah PKM ini dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat memetik manfaat dalam hal berikut ini. Yang satu, memiliki pengalaman belajar dan menerapkan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang telah mahasiswa peroleh melalui tindak mengajar yang dipraktekkan. Manfaat tersebut akan menjadikan kegiatan pembelajaran sebagai sesuatu yang dinamis, menarik, dan menantang, bukan hanya untuk mahasiswa sebagai guru, tetapi juga sebagai peserta didik. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri sendiri dalam merancang dan melakukan pembelajaran, serta melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kekurangan mahasiswa dan melaksanakan kegiatan pengembangan. Yang ketiga, terbiasa mengambil keputusan dan melakukan perbaikan pembelajaran berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, nah sampai sini Ibu paham dari tujuan dan manfaat mata kuliah PKM ini? Paham? Oke. Yang selanjutnya adalah C, kompetensi mata kuliah PKM. Kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai mahasiswa dari mata kuliah PKM berkenaan dengan peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru dan guru pendamping. Sebagai guru dan guru pendamping, mahasiswa diharuskan menguasai kompetisi dasar yang dirumuskan dalam standar pendidik dan tenaga pendidikan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini yang terdapat dalam lampiran 1 panduan ini. Nah, yang kedua, pengalaman belajar dalam mata kuliah PKM. Nah, untuk mencapai kompetensinya, tujuan dan manfaat mata kuliah ini, maka pengalaman belajar yang akan dialami mahasiswa selama mengikuti PKM adalah sebagai berikut. Ini harus diperhatikan juga. Satu, mengkaji ulang hal-hal berikut. Konsep-konsep penting yang terkait dengan bidang ilmu pendidikan anak usia dini dan pendidikan keguruan telah dipelajari dari berbagai mata kuliah sebelumnya. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh sebagai guru dalam melaksanakan kegiatan pengembangan di taman kanak-kanak. Yang kedua, berlatih dalam hal-hal berikut, mempersiapkan kegiatan pengembangan dengan menganalisis karakteristik dan kebutuhan belajar anak. Menyusun rancangan kegiatan harian RKH di TK yang mengacu pada kurikulum yang berlaku dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dan keilmuan pendidikan anak usia dini serta pengalaman yang sesuai dengan jenjang pendidikan prasekolah. Melaksanakan pengembangan termasuk menilai proses dan hasil belajar anak dengan mengacu pada RKH yang telah disusun, yaitu merancang, melaksanakan, dan melakukan penilaian belajar anak. Yang D, melakukan refleksi untuk menemukan kekurangan dan kekuatan kegiatan pengembangan yang dilakukan. Yang E, memperbaiki kegiatan pengembang berikutnya dengan memanfaatkan hasil temuan pada kegiatan pengembangan sebelumnya. Yang ketiga, berlatih mempertanggungjawabkan keputusan atau tindak pengembangan yang dilakukan secara lisan atau tertulis. Dengan kata lain, mahasiswa harus dapat menjawab dan menjelaskan landasan teoritis atau prinsip-prinsip ilmuwan yang digunakannya dalam melakukan kegiatan pengembangan. Misalnya, alasan mahasiswa menggunakan pendekatan atau metode mengajar tertentu, menata kegiatan pengembangan dengan pola tertentu, memilih dan melakukan metode dan teknik penilaiannya, dan sebagainya. Nah, selama melakukan kegiatan latihan ini pada mata PKM, mahasiswa dibantu oleh supervisornya. Oke, sampai sini, apakah dapat dipahami? Pak, izin bertanya. Ya, Bu. Tadi kan refleksi ya. Biasanya kalau refleksi kan dilakukan ketika suaranya. Ya, diulang. Tadi kan bahas refleksi. Ya. Biasanya dilakukan secara praktek. Kalau misalkan
untuk penulisannya itu dilakukan oleh mahasiswa sendiri apa supervisor, Pak? Maksudnya gimana ya, Bu? Kurang, coba diulang suaranya. Maksudnya redaksi yang dilakukan secara praktek, kalau dengan formatnya kan di sini di tertera pengembangan saya gitu, Pak. Berarti diisinya oleh mahasiswa itu sendiri atau terpisah gitu, Pak? Yang refleksi itu biasanya diisi oleh oleh yang menilai sih, Bu. Karena itu yang ngelihat kan lain dari kita, mengetahui kekurangannya. Yang supervisor harusnya. Karena yang menilai refleksi itu. Kalau kita sendiri kayaknya belum bisa menilai sih. Karena kita melihat, kita kan nggak bisa lihat langsung gitu cara kita mengajar bagaimana. Kita pasti mikirnya ya selalu baik lah. Atau bisa juga kebalikannya. Wah, misalnya kayaknya kurang, padahal sudah bagus. Gitu kan. Tapi kalau lihat dari pandangan orang lain, itu berbeda lagi pandangannya. Gitu. Sama tadi nggak, Pak? Kecil ya suaranya ya. Bisa. Pak, kalau di PMP ini tuh kan ada lembaran APKG sama lembar refleksi. Ya. Itu sama enggak untuk Apa? penulisan, bukan penulisan sih, untuk pengerjaannya. Dikerjakan keduanya gitu. Maksudnya Jadi mungkin gini ya, Pak, kalau setelah praktek, ya profesor itu melakukan ya ada di lampiran BMP. ya Lalu hilang suaranya. lalu melakukan APKG 1 dan 2, Ya. terus melakukan jurnal pembimbingan. Apa ada lagi nggak, Pak? Oh, itu nanti apa di sana aja, Bu, nanti dinilai terus itu pertemuan. Nanti mungkin terakhir nanti ada jurnal penilaian lah dari supervisor 1 dan 2. Kalau dalam tampilan itu udah dikaitkan dengan pertemuan 1 sampai 8, Pak. Iya. Salah ya? Kurang jelas ya, Bu, suaranya, Bu. Jelas, jadi kurang terdengar, Bu, yang ditanyakan. Jaringan ya, Bu, sudah. Atau kalau nggak bisa nanti di grup WA aja, Bu, di chat nanti dijawabkan. Kalau di grup WA tanya, nah, nanti dijelaskan lagi gitu. Ya, Bu. Soalnya takutnya salah persepsi aja sih. Kan kalau kurang jelas ini nanti salah pengerjaan lagi. Nah, ya. Makasih, Pak. Ya, Bu. Untuk yang lain ada yang ditanyakan lagi? Tentang prakteknya ada yang kesulitan atau apa dalam pengajarannya? Apakah sudah paham semua? Penilaian atau yang lain-lain? Nah, ini baru pertama kali kayaknya praktek mengajarnya untuk semester 4. Atau sudah ada praktek mengajar sebelumnya? Sebelumnya udah di semester kemarin. Sudah, Pas. Berarti sudah terbiasa ya. Berarti di sini kayaknya semua aman ya untuk supervisor ya. Aman semua ya. Aman, Pak.
nggak ada protes. Soalnya di mahasiswa lain kesulitannya pasti di supervisor gitu, mencari supervisor. Nggak tahu sih atau itu sudah ngajar atau belum sekolahan gitu. Maksudnya orangnya sudah kerja di sekolahan atau belum, atau maka sampai kesulitan dari supervisor gitu. Berarti ini aman semua ya, tidak ada kendala dalam pengajaran. Seperti itu. Kalau dia dari tugas satu ini kayaknya baru 9 orang yang mengumpulkan, masih ada sekitar 5 orang lagi yang belum ngumpul. Di sini apakah sudah semua atau ada yang belum ngumpul lagi di link di e-learning itu? Sudah, sudah semua Pak.
Sama mungkin memberi tanggapan aja ya Ibu itu untuk terkait yang pengumpulan tugas 1 yang sudah saya cek juga sebagian. Kalau bisa bikin RPPH itu untuk pembukaan, inti, dan penutup itu pakai tabel, jadi terlihat rapi. Jangan yang langsung alinea. Nanti di tugas 2 aja diperbaiki. Itu buat masukan, misal yang belum ada tabel gitu. Jadi lebih tertata lah. Kalau yang tabel sama dikasih berapa menit. Misalnya pembukaan itu 15 menit misal. Yang untuk isi berapa menit, yang penutup berapa menit. Jadi jelas dalam pemberian waktu saat mengajarnya. Nanti kalau kita tidak kasih waktu itu dalam perancangannya, nanti kita kayak sembarang gitu, mau pembukaan berapa menit. Kan yang intinya dalam pembelajaran itu pasti isinya kan, isi. Nah, jadi di pembukaan berapa menit, isi berapa menit, penutupnya berapa menit. Nah, seperti itu untuk RPPH-nya. Jangan yang misalnya atau yang tabelnya aja pembukaan tidak ada waktunya, jangan. Tapi pembukaan, habis itu poin-poinnya, kegiatan awalnya apa, habis itu sampai ke isi, kegiatan isinya apa-apa saja, itu berapa menit. Tuh. Nah, misalnya ada media ajarnya atau bahan ajarnya itu bisa ditulis setelah tabel menggunakan bahan ajar apa, misal buku, gambar, atau apapun yang berkaitan dengan media bahan ajarnya. Nah, itu dibedakan lagi. Seperti itu, Ibu. Dalam pengerjaan RPPH-nya. Jadi, lebih teratur lah dalam pengerjaannya. Orang membacanya lebih mudah juga. Supervisor nanti melihatnya, oh, sudah tertata ini, sudah ada waktunya, sudah ada pembagian waktu-waktunya. Gitu. Kalau memang tidak ada pembagian waktunya, itu kan kayak, ini ngajarnya kayak gimana sih? Dalam satu pertemuan, harus berapa menit sih? Nah, gitu. Kan bisa kita atur. Misalnya dalam taman kanak-kanak itu satu kali pertemuan misalnya aja ada berapa ya, 45 menit misal. Nah, dalam 45 menit itu kita harus membagi itu. Ada pembukaannya berapa menit untuk merangsang otak anak-anak kan dulu dalam pembukaan itu supaya dia paham dalam kegiatan yang isi. Yang di kegiatan isi itu kan biasanya pengerjaan tugas gitu. Nah, setelah pengerjaan tugas, nanti penutupan. Penutupan itu biasanya memberikan feedback untuk anak-anak yang berhasil dalam mengerjakan sesuatu. Nah, mungkin seperti itu masukannya Ibu dalam pembuatan RPPH. Nah, paham Ibu? Atau ada yang kurang mengerti? Mau ditanyakan dalam perancangan RPPH-nya? Ya. Gimana Ibu-Ibu? Sudah paham semua berarti ya? Kalaunya atau ini sudah capek? Karena sudah malam juga, habis ngajar kan paginya, perlu istirahat gitu. Kalau memang sudah paham, sudah mengerti, apa-apa. Jadi yang penting tugasnya sama diskusinya dikerjakan lah. Yang penting, yang paling penting itu tugas dulu lah.
Ini tugas itu karena itu yang dinilai. Itu yang akan saya nilai di sana dan diberi feedback lah. Masukan-masukan